Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para hadirin, para pendengar Mutiara Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari yang utama dalam pertemuan yang singkat ini, Al-Fakir mengajak para pendengar untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan bersyukur kepada Allah, bukan saja nikmat-nikmat yang ada pada hari ini, akan tetapi nikmat-nikmat yang lain, keinginan-keinginan yang belum tercapai, cita-cita yang masih di dalam perjalanan menuju kita, pasti secara otomatis dengan bersyukur kepada Allah, Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki penghujung bulan Sya'ban tahun 2025 Masehi atau tahun 1446 Hijriah. Itu artinya sebentar lagi kita umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan sambil menunggu pengumuman dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah pada hari Sabtu tanggal 1 Maret tahun 2025 kita akan memasuki hari yang pertama bulan puasa tahun ini. Hadirin, para pendengar yang dirahmati Allah, berkaitan dengan bulan Ramadan, pasti tidak lepas dengan 2 bulan sebelumnya, bulan agung sebelumnya, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Terkait dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, itu diagungkan oleh Allah dalam syariat kita umat Islam. Itu dikarenakan di masa lalu, di masa lampau terjadi hal-hal ajaib, hal-hal yang agung di bulan-bulan tersebut. Yang pertama adalah bulan Rajab. Di dalam bulan Rajab terjadi sebuah mukjizat yang luar biasa, yaitu Isra dan Mi'rajnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Isra, kanjeng Nabi dijalankan oleh Allah dalam 1 malam dari Baitul Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian Rasulullah naik atau Mi'raj menuju Hadrah Ilahi, menghadap Allah sampai ke Sidratil Muntaha. Dan di saat itu pula ditetapkan salat 5 waktu bagi umat Islam, yang awalnya dari 50 waktu menjadi hanya 5 waktu. Itu terjadi di bulan Rajab pada tanggal 27 Rajab, yang biasa kita peringati Isra dan Mi'raj kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu bulan Rajab. Kemudian bulan Sya'ban, para pendengar yang dirahmati Allah, di bulan Sya'ban paling tidak terjadi 3 hal peristiwa yang ajaib, peristiwa yang luar biasa. Yang pertama adalah tahwilul kiblah, pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina ke Baitul Haram, yaitu Ka'bah di kota Mekah.
Hadirin yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa di awal Islam, Allah memerintahkan Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya ketika sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Selama 17 bulan dalam sejarah, Rasulullah selalu berdoa kepada Allah, menengadahkan wajahnya ke langit, meminta agar kiblat itu dipindah ke tanah kelahiran beliau, yaitu Ka'bah di kota Mekah. Meskipun leluhur beliau Nabi Allah Ibrahim itu dilahirkan di Palestina, tetapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai manusia biasa punya kecenderungan sosial. Beliau menginginkan kota kelahiran beliau, yaitu kota Mekah, menjadi pusat peradaban dunia. Dan itu dikabulkan oleh Allah di bulan Sya'ban, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang artinya, kami telah melihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit. Dalam hal ini Rasulullah selalu berdoa kepada Allah. Keinginannya dijelaskan oleh redaksi ayat berikutnya. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka sungguh akan kami alihkan kiblat itu pada kiblat yang engkau sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, ini terjadi ketika Kanjeng Nabi berdoa selama 17 bulan dikabulkan oleh Allah di bulan Sya'ban. Artinya, kita sebagai umatnya, ketika kita menginginkan sesuatu, punya hajat besar, punya cita-cita yang mulia, jangan pernah berputus asa. Terus fokus pada tujuan. Potensi terbesar kita dikabulkan keinginan-keinginan kita oleh Allah di bulan Sya'ban, sebagaimana pemindahan kiblat dikabulkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad, yaitu di bulan Sya'ban. Ini yang pertama. Yang kedua, hal-hal ajaib, hal-hal istimewa yang terjadi di bulan Sya'ban adalah taqti'ul a'mar, yaitu revisi atau amandemen umur kita, eksistensi kita sebagai manusia di muka bumi. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah, di bulan ini, tepatnya di malam nisfu Sya'ban, malam tanggal ke-15 di bulan Sya'ban, Allah membuka pintu langit, pintu takdir, pintu Ummul Kitab, yaitu Lauhil Mahfuz, agar kita berdoa kepadanya. Dan doa-doa itu sebagaimana tradisi kita, di malam nisfu Sya'ban ada semacam lelaku ritual, yaitu membaca Yasin berjamaah sebanyak 3 kali, baik itu di rumah-rumah, di mushola, dan di masjid, dengan niat Yasin yang pertama, memohon kepada Allah agar umur kita dipanjangkan untuk beribadah kepada Allah. Yasin yang kedua, kita memohon kepada Allah untuk dimurahkan rezeki kita, melimpah ruah rezeki kita serta berkah. Dan Yasin yang ketiga, yang terakhir adalah lidafil bala, untuk menolak bencana yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah, hal ini digambarkan oleh Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga, 4, 5, dan 6. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami telah menurunkan
Al-Quran itu di malam yang penuh barokah. Di dalamnya diputuskan setiap urusan yang penuh hikmah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Dalam ayat ini ada sebuah redaksi Lailatul Mubarakah. Menurut para ulama tafsir, Lailatul Mubarakah itu yaitu malam nisfu Sya'ban, malam ke-15 di bulan Sya'ban. Di malam itu fiha yuqraku kullu amrin hakim. Di malam itu diputuskan oleh Allah setiap urusan yang penuh hikmah. Salah satunya tentang umur kita, ajal kita, rezeki kita, dan bala itu diturunkan atau tidak diputuskan di malam nisfu Sya'ban. Ini diperkuat dengan surat ayat ke-39 ayat surat Ar-Ra'd. Allah berfirman, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah berhak menghapus dan menetapkan apa yang Dia inginkan, dan di sisinya adalah ummul kitab. Ummul kitab itu adalah Lauhim Mahfuz. Ini yang kedua. Yang ketiga, hal ajaib yang terjadi di bulan Sya'ban adalah bulan ini diberi nama Syahrus Shalawati 'alan Nabi. Bulan berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bulan Ramadan sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185, bahwa di bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan ini, di bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka tradisi kita di rumah-rumah, di mushola-mushola dan di masjid, setiap malam ada tadarus Al-Quran. Dan di bulan Ramadan itu sendiri ada malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Penjelasannya begini. Al-Quran yang berisi 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat, itu turun dari Lauh Mahfuz sekaligus ke langit pertama. Para hadirin, para pendengar yang dirahmati Allah. Kemudian turun ke bumi, ke dada Rasulullah di Mekah dan di Madinah selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Sesuai dengan kebutuhan sosial atau tantangan yang dihadapi oleh Nabi. Ketika ada orang bertanya tentang hukum wanita yang sedang datang bulan, maka turunlah ayat wa yas'alunaka 'anil mahir. Ketika ada tantangan dari ahlul kitab, dari ulama Yahudi maupun ulama Nasrani tentang ruh, maka turunlah ayat wa yas'alunaka 'anil ruh. Dan seterusnya sehingga sempurna 30 juz, 114 surat dan 6.236 ayat. Itulah bulan Ramadan, disebut sebagai Syahrul Quran. Sementara bulan Sya'ban disebut sebagai Syahrus Shalawati 'alan Nabi, bulan berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena di bulan ini ayat ke-56 surat Al-Ahzab yang berisi perintah tentang berselawat kepada Nabi itu turun di bulan Sya'ban. Allah berfirman dalam ayat itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu berselawat kepada Nabi. Mari kita tadabburi. Yang disebut pertama itu zat yang maha agung, zat yang maha kuasa, zat yang tanpa batas,
zat yang di luar ruang dan waktu, Allah. Kemudian hamba-hambanya yang suci, wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Kemudian kita umatnya disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan bersalamlah kepada Nabi. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah, ayat ini turun di bulan Sya'ban. Maka karena itu bulan Sya'ban disebut sebagai, sekali lagi, bulan berselawat kepada Nabi. Dan sudah jelas ijma ulama bahwa berselawat kepada Nabi itu bukan mengagungkan, bukan menambah tinggi derajat Nabi, bukan menambah agung derajat Nabi. Nabi sudah agung, Nabi derajatnya sudah tinggi, tidak perlu support atau dukungan dari kita. Justru selawat kita kepada Nabi itu untuk diri kita, agar kita terkena percikan cahaya dari Nabi, agar kita senantiasa nyambung kepada Nabi, sehingga kita merasakan hidup yang bahagia di dunia yang fana ini, di bumi ini, apalagi nanti ketika kita bertemu Allah di kehidupan yang abadi di surganya Allah. Oleh karena itu, marilah di sisa bulan Sya'ban yang tinggal beberapa hari ini, kita sempatkan untuk berselawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya. Dan insya Allah kita akan diberi syafaat oleh Nabi, diberi rizki bertemu dengan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, di mana malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam itu ketika kita diberi Lailatul Qadar, maka hijab penghalang antara kita dengan Sang Pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibuka, akan disingkap seterang-terangnya, sampai nanti kita akan diberi minuman, air penghilang dahaga, air cinta dari Allah, air cinta dari Rasulullah, yang akan kita teguk dan kita minum. Ketika kita meminum dari air cinta itu, maka selamanya di dunia ini, apalagi nanti di akhirat, kita tidak akan merasakan panas, kita tidak akan merasakan dahaga dimanapun kita berada. Intinya, dengan berselawat kepada Nabi, kebahagiaan di dunia, di bumi yang fana ini, dan kebahagiaan di akhirat, di dunia yang abadi, secara otomatis dan niscaya akan kita dapatkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.